Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 3 September. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-22. Dan hari ini kita bersama seluruh gereja memasuki hari Minggu Kitab Suci Nasional. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Engkau, dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah yang melimpah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpa dengan perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di awal bulan September ini, kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Bacaan pertama dari kitab Yeremia mengingatkan kita untuk tetap mewartakan sabda Tuhan meskipun ada banyak pertentangan, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tidak mudah memang menjadi seorang pewarta, karena ada Tuhan dan sesama yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Tuhan menuntut kita berani dan setia dalam mewartakan, sedangkan sesama ingin melihat kita melaksanakan apa yang kita wartakan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita dapat mewartakan kehendak Tuhan lewat perbuatan dan perkataan. Dengan memikul salib kita setiap hari,
Seperti yang Yesus katakan dalam sabda Tuhan hari ini, kita mewartakan kepada orang lain bagaimana seharusnya mengikuti Yesus. Selain itu juga kita perlu mewartakan kehendak Tuhan dengan kata-kata, seperti yang Paulus lakukan dalam bacaan yang kedua, yaitu menasehati sesama untuk tetap hidup kudus sebagai umat Allah. Kata-kata dan perbuatan keduanya itu dibutuhkan dalam pewartaan, sehingga kita tidak hanya bicara, tidak hanya ngomong, tapi tidak melaksanakan. Sebagai seorang pewarta, kita dituntut selain bisa berbicara, mewartakan dengan kata-kata, tapi kita juga melaksanakan apa yang kita wartakan, apa yang kita katakan itu dalam perbuatan dan tindakan kita setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan jika kita tidak pernah membaca kitab suci? Kita mesti membaca firman Tuhan dengan rajin, supaya hidup kita sehari-hari sungguh sesuai dengan kehendaknya. Dengan membaca kitab suci secara teratur, rutin, kita akan selalu mendapat inspirasi yang meneguhkan dari Tuhan. Atau dalam bahasa rohani, kita mendapatkan inner voice. Tuhan akan bicara dalam batin kita. Karena lewat sabdanya itulah Tuhan akan bicara kepada kita, sehingga kita mendapatkan semangat, mendapatkan inspirasi dari sabda Tuhan itu. Oleh karena itu, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita tekun dan setia membaca dan merenungkan kitab suci, yang adalah sumber pokok iman kita sebagai murid-murid Kristus. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini
dengan menerima berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.